Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial, di mana tutorialnya yaitu membuat konfigurasi 3 router, 2 server, 3 switch, dan masing-masing jaringan mempunyai klien masing-masing. Di mana topologi jaringan ini diberikan oleh Pak Lukman Hakim Eskom, dari dosen dari Universitas Darul Nali. Langsung saja kita ke Cisco membuat topologi jaringannya. Yang pertama-tama kita membuat 3 router. Masing-masing router memiliki switch yang terhubung. Ya. Nanti akan kita hubungkan menggunakan kabel yang tersedia pada Cisco Packet Tracer. Kemudian kita berikan IndiPass yang berupa klien. Dan di sini kita berikan klien juga, laptop, sini PC, kemudian PC. Bentar. Nah, di sini kita berikan lagi server dari kedua router. Kemudian akan kita hubungkan menggunakan kabel otomatis. Saya menggunakan otomatis. Di sini apabila mau menggunakan kabel yang diimplementasikan pada sebuah jaringan, maka kita menggunakan kabel serial DCE untuk menghubungkan router ke router. Di sini saya menggunakan kabel yang otomatis supaya lebih mudah untuk mengimplementasikannya di Cisco. Kemudian kita hubungkan juga server ke switch, kemudian klien ke switch, klien ke switch, klien ke switch, kemudian klien ke switch, klien ke switch, terusnya kemudian server ke switch, kemudian menghubungkan switch router ke switch menggunakan kabel copper stripe. Nah, di sini topologi sudah dibuat, maka kita sebelum ini belum bisa dihubungkan menggunakan PC masing-masing, tidak bisa mengirim paket atau semacamnya. Kita harus melakukan konfigurasi terlebih dulu. Yang pertama-tama saya akan memberikan konfigurasi pada server. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan switch ke router. Kita berikan ya di sini sini tugas kasusnya yaitu hasil jawaban UTS dari UTS saya kemarin, yaitu genap nomor 5. Saya ambil nomor 5 karena di soal tidak ada hitungan nomor 4. Kemudian router yang kedua itu saya mengambil genap nomor 2. Langsung saja itu dengan net ID, diberikan net ID nya itu 80.000. Kemudian net ID yang kedua 167.73.000. Kita tonton video teman saya lagi, saya belum. Kemudian kita berikan IP pada server itu 70.1.1.2. Kenapa saya memberikan IP 70.1.1.2, yaitu kurang dari net ID itu 80. Karena bila net ID nya 80 juga, maka akan terjadi konflik pada IP
yang ada pada server dan router. Kemudian saya berikan gateway pada router yaitu 70.1.1.1. Nah, di sini kita lakukan konfigurasi. Kemudian konfigurasinya kita berikan yaitu IP-nya 70.1.1.1.2. Kemudian di server kita lakukan, karena di sini saya membutuhkan IP DHCP, maka saya membuat konfigurasi double gateway yaitu 70.1.1.1. Kemudian dari servernya kosongkan, kemudian start IP address-nya kita konfigurasi yaitu setelah IP server. Kita lakukan pengisian itu 113, setelah 2 maka 3, itu kemudian kita simpan, kemudian kita hidupkan servisnya, keluarkan, kemudian di klien masing-masing kita konfigurasi menggunakan DHCP. DHCP sukses dengan IP yang pertama yaitu 70.1.1.3 tadi. Kemudian selanjutnya maka akan terisi dengan DHCP 70.1.1.4, kemudian dan seterusnya 115. Nah, di sini sudah selesai menggunakan IP DHCP melalui IP konfigurasi. Kemudian saya mengatur IP konfigurasi pada jaringan yang ketiga, yaitu di sini menggunakan IP statik. Jadi di sini kita masukkan dulu IP masing-masing yaitu 160, itu kurang dari 167, maka saya memilih untuk IP yang 160.73.0.1.1. Kemudian di server kita berikan IP itu 73. Maaf, 1.1.1.2. Kemudian di sini kita ubah 1 juga agar lebih mudah. Kemudian di server kita berikan IP statik yaitu 160.1.1.2. Kemudian subnetnya otomatis, kemudian double gateway-nya sesuai dengan yang di router tadi yaitu 160.1.1.1.1. Nah, kemudian di sini kita close saja. Kemudian di PC kita lakukan konfigurasi juga, karena di sini tadi tidak menggunakan IP DHCP, maka di laptop di klien kita gunakan statik juga yaitu 160.1.1.1.3, 160.1.1.1.1 gateway-nya. Kemudian di sini kita lakukan konfigurasi juga 160.1.1.1.4, 160.1.1.1.1. Kemudian di sini 160.1.1.1.15. Nah, di sini kita berikan double gateway sesuai yang tertera di router ketiga tadi. Kemudian di sini kita coba lakukan IP konfigurasi pengiriman paket, maka sukses. Kemudian yang lainnya maka akan sukses juga. Nah, di sini saya berikan di sini karena tidak memiliki server, maka langsung saja kita lakukan IP konfigurasi, yaitu IP address-nya 160.1.1.21. Sebentar. 222. Kemudian double gateway-nya karena di sini tadi saya memberikan 160.221. Nah, sebelumnya maaf tadi di router tadi harus kita berikan
IP. Sebelumnya kita harus mengetahui di mana pas Ethernet kabel yang dipasang. Jadi kita harus mengetahuinya melalui sini. Nah, di sini pas Ethernet 00. Maka kita lakukan konfigurasi di pas Ethernet 00 160.2221. Kemudian kita lakukan statusnya yaitu portnya on. Nah, di sini sudah kita lakukan konfigurasi sesuai dengan gateway dari IP yang ada di router. Kemudian selanjutnya IP konfigurasi 160.2223. Kemudian di sini 160.2221. Kemudian di sini juga konfigurasi 160.2224, 160.2221. Nah, setelah kita melakukan IP konfigurasi pada setiap jaringan, kita coba lakukan pengiriman paket hanya dalam satu jaringan. Sukses. Kemudian agar terhubung ke jaringan lain, ketiga router ini akan dikonfigurasi sebelumnya, yaitu dengan cara mengkonfigurasi. Kemudian kita konfigurasi serial 2 karena di sini net ID-nya 80.000, maka kita lakukan konfigurasi yaitu 80.001. Sini kita hidupkan portnya. Nah, selesai. Sebelumnya di sini sebelum dikonfigurasi, maka harus dikonfigurasi dulu, yaitu memberikan gateway untuk server dan klien masing-masing 70.111. Kita on-kan. Kemudian di router yang kedua di sini juga sudah. Kemudian di sini kita berikan konfigurasi juga testnet 0 160.111. Kita hidupkan. Kita mengkonfigurasi pada setiap port yang terhubung dengan router masing-masing. Lakukan serial 2 itu 80.111. Kita berikan catatan di sini 80.0001. Kemudian di sini 80.0002. Kemudian di sini 160.00. Satu 67 73 01. Kemudian di sini kita beri juga 167 73 0001. Nah, di sini kita menggunakan net ID yang ada di sini. Di sini juga kita gunakan net ID yang ada di sini di router ini. Kemudian kita lakukan pengisian yaitu sesuai dengan IP yang sudah kita catat tadi. Kemudian di sini juga di sini serial 2 kita lakukan konfigurasi 80.00002. Kemudian kita on kan. Kemudian di serial yang ketiga kita lakukan pengisian yaitu 167.73.01. Nah, di sini kita hidupkan. Kemudian di router yang ketiga kita lakukan konfigurasi juga. Di sini saya menggunakan serial yang kedua yaitu 167.73.001. Kemudian kita hidupkan. Nah, di sini semua sudah hijau, sudah terhubung, maksudnya jadi ini masih belum bisa melakukan pengiriman paket violet. Kita harus melakukan konfigurasi antara router. Yang pertama kita lakukan konfigurasi pada router yang pertama, yaitu di routing. Di sini sebelumnya kita harus mengambil net ID pada masing-masing jaringan. Kita lakukan catatan yaitu net ID
itu 160 110. Kemudian yang kedua 160 220 70 110. Nah, setelah kita mengetahui net ID pada setiap jaringan, kita melakukan routing. Di router statik. Yang pertama, kita mengambil net ID pada jaringan yang kedua, yaitu 160 220. Kemudian net masknya 255 0. Kemudian di sini kita mengisi IP pada serial 2 yang ada di router kedua, yaitu 80 002 untuk menghubungkan router kedua, untuk menghubungkan device yang ada di router kedua ke router pertama. Kemudian kita tambahkan. Kemudian untuk menghubungkan jaringan yang ketiga, kita mengambil net ID, yaitu 160 110. Nah, di sini kita tambahkan juga. Nah, di sini kita mengambil untuk menghubungkan router ketiga dengan router kedua. Nah, kita konfigurasi itu dengan mengambil net ID yang ada pada router ketiga, 167 73 60. Ini kita tambahkan. Kenapa di F-nya inconsistent gue? Kemudian kita lakukan konfigurasi kepada router yang kedua. Kemudian di sini kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan mengambil net ID pada jaringan yang pertama dan jaringan yang kedua, itu 70 110 dengan net mask tadi 0. Kita kopikan untuk selanjutnya. Di sini kita mengambil IP pada serial 2 di router 1 80 001. Tambahkan. Kemudian selanjutnya kita lakukan konfigurasi untuk router ketiga dan kedua, untuk terhubung router 3 dan kedua. Kemudian di sini kita mengambil net ID pada jaringan ketiga, 160 110. Kemudian di sini next hop-nya itu 167 73 01. Kemudian kita tambahkan, selesai. Balik next hop 73 01. Sebentar, file 02 maksudnya 02 ini salah. Nah, di sini kita ambil net ID 255 tadi. Kemudian di sini kita isikan IP pada serial 2 dari router ketiga, 773 02. Kita tambahkan, maka sudah sukses. Kemudian kita close, kita lakukan routing di router ketiga. Di sini kita mengambil net ID pada jaringan yang kedua, 160 220. Kita ambil jaringan net ID dari jaringan yang terdekat saja dulu. Kemudian kita masukkan net masknya. Kemudian kita ambil IP dari serial 3 dari router kedua, 167 73 01. Kita tambahkan.
Bentar. Sebentar. 7301. Coba kita ambil dari jaringan yang pertama. 110. Kemudian net masnya kita isikan, WhatsApp-nya itu dari ambil yang di sini 167 73 01. Tambahkan. Distributor masuk 7301. Ini harusnya 02. Oh, ini 01. Maaf, terjadi kesalahan di sini. Sebelumnya kita atur 01, di sini 02. di sini sudah tertulis di sini tambah 25. Di sini Kita atur di sini harusnya 01 pas 02 benar. Udah, kita lakukan routing. Kita coba mengulanginya, itu 160. Masnya ini, kemudian kita ambil IP yang di serial 3 dari router kedua 167 73 01. Maksud kita akan coba routing kembali. 167 160 dan masnya, kemudian di sini 167 73 01. Nah, sudah bisa. Kemudian dilakukan kita mengambil net ID yang di jaringan yang pertama itu 70. Kemudian next hop. Kemudian kita lakukan konfigurasi untuk menghubungkan router yang pertama dengan router yang kedua melalui router yang ketiga. Kita masukkan net ID-nya itu 80 000 ADD. Sudah bisa. Maka ini sudah kita selesai melakukan konfigurasi. Coba kita lakukan paket. Nah, sini file, dan kita coba lagi sukses. Kemudian kita coba lakukan pengiriman paket dari jaringan ketiga ke jaringan yang pertama. Awalnya dan sukses. Kita coba jaringan kedua, ketiga. File, kita coba kembali. Ininya 255. Yang tadi 000. Sukses. Sampai hafal udah lah. Tik 2. Sukses. Coba sini file. Sukses. Semua sukses. Sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.